Gubernur Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Naja hafal Quran 30 juz divonis lumpuh otak. Assalamualaikum Naja. Baik, Naja hadir bersama orang tuanya. Ahli Quran 30 juz divonis lumpuh otak. Baik, Naja seperti Fajar saat ini hadir bersama kita, nanti bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Putra, Masya Allah, ini orang Jakarta, ahli Quran. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin menunaikan umrah dengan ibunya. Ibunya tidak ingin melepaskan digendong oleh siapapun, harus digendong oleh ibu. Putra, ahli Quran, orang Jakarta. Sehat Putra. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah. Baik. Kita nanti bersama-sama. Aswad sudah datang, Aswad? Aswad murid kami orang Palembang, mungkin di perjalanan tidak pernah diekspos karena saya tidak mau diambil oleh media. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, posisinya, temanya dalam Al-Quran. Hadir bersama kita. Di kanan kiri saya, sebelah kanan insya Allah dengan izin Allah ada ahli-ahli Quran yang mulia dengan kedua orang tuanya. Yang hafal Quran ada yang 15 hari, 20 hari, 22 hari, 18 hari, ada yang 30 hari. Kita akan wisuda nanti mereka. Sebelah kiri saya ada akhwat juga dengan ibundanya. Ada yang hafal Quran juga di antara mereka 18 hari, 20 hari, ada bahkan yang 7 hari. Kita akan cek dan di antara mereka sudah diajarkan menghafal Quran juga dengan nomornya, juga dengan posisinya di Quran, karena kami akan upgrade mereka. Tidak hanya sekedar hafal, kami akan naikkan kelasnya sampai dengan tahu hukum Qurannya, tahu kemudian ilmu Qurannya, dan mudah-mudahan insya Allah jadi ulama laki-laki perempuan ke depan, ulama yang berpegang teguh dengan mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Sebagai informasi, semua hadirin yang ada di sini, kami juga ada ahli Quran untuk kelas profesional. Nanti satu saat saya akan tunjukkan. Ya, ada pengusaha ahli Quran, ada ilmuwan ahli Quran. Sekarang sedang banyak melakukan riset, sedang membuat, ada yang sedang membuat sikat gigi yang risetnya dalam dari hadis tadi. Ada yang membuat sabun yang bisa menghilangkan najis tingkat tinggi. Ada yang membuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, melihat sesuatu objek yang jarang dilihat biasanya. Ada yang teman-teman ibu rumah tangga ahli Quran, ada yang pelajar ahli Quran. Nanti kita akan hadirkan, dan dengan izin Allah mudah-mudahan ke depan kita akan punya diplomat yang ahli Quran, birokrat yang ahli Quran, tentara ahli Quran, puncaknya presiden ahli Quran insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Untuk sementara saya mau izin cukupkan dulu. Saya serahkan dulu pada panitia untuk meneruskan. Dan teman-teman saya juga ada ini yang hebat-hebat musyawarah, mana musyawarah. Di tiap hari kami pernah sepakat musyawarah terus. Mas Dimas Seto, boleh menyapa angkat tangan. Mas Dodi Amandi boleh menyapa angkat tangan. Sampingnya ada siapa lagi itu? Kelihatan. Primus Mas Primus boleh berdiri. Manusia milenium. Alhamdulillah. Mas Hanafi kayaknya. Yo, Mas Mumtaz boleh mirip-mirip wajahnya. Assalamualaikum. Rais putranya Pak Amin Rais hadir bersama kita. Kemudian sampingnya lagi siapa itu? Mas Zion. Silakan boleh angkat tangan. Angkat tangan tapi berdiri juga, alhamdulillah. Baik. Kemudian kita sampaikan dulu kepada MC. Saya tutup dulu untuk sementara waktu sambil juga menunggu duta-duta besar negara sahabat bergabung bersama kita insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, jangan meninggalkan dulu, kita ada sedikit cendera mata dari Bukit Islam Syarikat Center. Ustaz, ahlan wa sahlan. Guru Fikram. Ahlan wa sahlan. Ini kedutaan Libya dari Mansur
Ya, dan kami mohon dari pihak Masjid Raya Islam Jakarta Islamic Center untuk sama-sama ke atas panggung. Insya Allah akan memberikan cendera mata untuk guru kita semua, Ustaz Hidayat. Dan subhanallah, atas izin Allah, ya, beliau alhamdulillah kemarin mendapatkan gelar doktor. Insya Allah, dokter ini insya Allah saya mengambil di hari yang itu Ustaz Hidayat. Gubernur Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Bila sungguh hari ini adalah hari yang mulia. Ini hadiah cendera mata. Ini bagian dari rangkaian yang saya sedang persiapkan untuk membuat pameran tunggal kaligrafi terbesar untuk memecahkan rekor muri. Nah, hadiah ini dalam bentuk kaligrafi digital, biasanya manual. Saya sudah pernah berikan ke Pak Anies dalam bentuk manualnya, tapi karena waktu kemarin terbatas, jadi dalam bentuk digital. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Yang saya hormati, yang kita muliakan, guru kita Ustaz Hadi Hidayat LCMA, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan dakwah. Nah, hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini masjid besar yang kita biasa sebut dengan Islamic Center mendapatkan sebuah keberkahan tersendiri, karena Ustaz tadi yang biasanya menyelenggarakan di Istiqlal kali ini menyelenggarakan di tempat ini. Kami dapat terima kasih sampai berharap mudah-mudahan bisa rutin diselenggarakan di masjid ini. Ini sedang percobaan tadi. Allah mentakdirkan supaya ada percobaan di sini. Insya Allah lancar dan mudah-mudahan rutin, sehingga masyarakat di sekitar sini juga ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan tabligh akbar yang rutin diselenggarakan oleh beliau. Dan para jamaah yang saya hormati, kita tadi menyaksikan betapa Ustaz Hadi dengan begitu telaten telah berhasil membangun sebuah gerakan yang hari ini kita rasakan luar biasa luasnya cakupannya. Dan tadi fenomena seperti ini tidak banyak terjadi di bentangan umat Islam, yang bentangannya dari paling barat Maghrib di sana sampai paling timur di Merauke, itu bentangan umat Islam dari Maghribi sampai Merauke. Mudah-mudahan ini semua menjadi penanda seperti terbitnya matahari. Matahari terbit membawa suasana terang, membawa suasana baru. Insya Allah ini menjadi tanda bahwa kebangkitan umat Islam akan muncul dari belahan paling timur dari bentangan umat Islam sedunia. Paling timur itu dari sini, Indonesia. Nanti akan membawa suasana baru, terang, yang akan insya Allah bisa mengubah apa yang sekarang menjadi kondisi umat di seluruh dunia.
bukan saja di Indonesia. Secara khusus metode menghafal Quran yang dikembangkan oleh Ustaz Adi Hidayat ini telah terbukti. Saya sempat ngobrol panjang dengan beliau. Kita berkeinginan untuk melihat lebih jauh dan bagaimana ini bisa diterapkan di lebih banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang dihadapi di depan tidaklah kecil. Kami dijaksakan. Ikhtiar kita adalah ingin bisa mendorong perubahan menuju keadilan. Apa yang kita hadapi seringkali tidak sederhana, tapi kami percaya dengan doa dari Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah ikhtiar ini akan dimudahkan oleh Allah. Saya hormati, ingin agar Ustaz Adi Hidayat ini bisa terus berkegiatan agar gerakan ini jauh lebih luas. Karena itu kenapa saya berharap Islamic Center ini bisa menjadi tempat karena oleh Islamic Center, maka Pemprov DKI bisa leluasa memfasilitasinya. Tampil. Jadi kalau kita mendorong pertumbuhan, maka bagian kami di pemerintahan memfasilitasi. Ini kita ingin lakukan dalam bentuk kerjasama. Dulu segala macam kegiatan dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Sekarang kita justru lakukan bersama-sama. Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama. Dari mulai penataan kampung sampai penataan transportasi. Dari mulai pengelolaan masjid sampai distribusi hewan kurban, sekarang tak lagi dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Pak Jul, Pak Ustaz Adi yang saya hormati, pendekatan ini kita lakukan sebagai contoh ketika Idul Adha kemarin. Idul Adha kemarin, Pemprov DKI selama ini nomor satu soal pemotongannya. Ada wilayah-wilayah yang tidak boleh potong, termasuk sekolah. Sekarang di semua tempat kita boleh, semuanya boleh potong hewan kurban di seluruh tempat di Jakarta. Karena apalagi di sekolah, itu bagian dari proses pembelajaran untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dijauhkan dari proses pemotongan hewan kurban, terus siapa yang nanti akan meneruskan sunnah ini? Nah, potongan dulu kita kerjakan sendiri, kita bagi. Sekarang kita ubah. Semua para juru sembelih dikumpulkan berlatih, diberi pelatihan, diberi sertifikasi, sehingga mereka bisa memotong dengan benar. Yang kedua, kita mengundang hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Di Indonesia ini juru masak kelas dunia paling banyak ada di Jakarta. Mereka orang Indonesia juga, tapi kualifikasinya juru masak kelas dunia umumnya berada di hotel bintang 5. Apa yang terjadi? Hewan kurban dipotong, diserahkan kepada hotel bintang 5, dimasak oleh mereka, lalu dibagikan di kampung-kampung yang masyarakatnya prasejahtera. Izinkan mereka yang prasejahtera merasakan masakan kelas bintang 5 yang ada di Jakarta. Itu tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Itu adalah bentuknya kerja sama, kolaborasi. Kita mendorong dalam semua aspek. Ini hanya salah satu contoh dari begitu banyak contoh. Kita berharap ikhtiar ini nanti kita bisa lakukan sama-sama, khususnya untuk kegiatan dakwah. Dan mudah-mudahan kami sungguhnya punya skema sekarang untuk para imam yang hafidz. Para imam yang hafidz di Jakarta mulai tahun 2020 mereka akan insentif tambahan hanya khusus pada imam yang hafidz, supaya mereka yang hafidz itu
itu nanti punya ketenangan di dalam menjalani kehidupan di Jakarta. Kenapa? Karena pemerintah ikut mengurus kebutuhan keseharian. Jadi imam-imam masjid sekarang berlomba, mudah-mudahan bisa hafiz juga. Karena kalau hafiz mereka dapat dari pemerintah. Kita mudah-mudahan di sini lebih banyak lagi nanti imam-imam yang hafiz. Ustaz tadi saya hormati Pak Zul, para penghormatan, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Kita doakan insya Allah ikhtiar mulia ini akan selalu dimudahkan di dalam menjalankannya. Dan insya Allah guru kita Ustaz Hidayat diberikan kesehatan, selalu dimudahkan pagi langsung ke Jakarta. Kita hanya lihat ketika sudah di depan panggung, kita tidak lihat betapa melelahkannya perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi insya Allah niat yang mulia ini Allah berikan kekuatan kepada guru kita Ustaz Hadi. Dan insya Allah kita semua yang di sini kita dukung dan kita pastikan lingkungan kita, keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang akhlaknya mencerminkan akhlak Rasulullah, yang mencerminkan pesan-pesan Quran. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dari guru kita Pak Wahida. Nah, silakan. Mana waktunya saling dulu. Kami saling dulu. Kafedah Zariyah Yuslimu Da'wah Islamiyah di Indonesia yang ini. Dan selanjutnya sebelum saya memulai sudah saya ingin muliakan adinda kami yang divonis dikatakan kalau bicara lambat, dikatakan punya keterbatasan. Juga ada yang divonis bicaranya sulit. Orang Jakarta yang sangat luar biasa, yang datang ke Istiqlal di tahun lalu dan berjanji untuk menjadi ahli Quran. Sejak saat itu menghafal Quran, dan dengan izin Allah titipkan pada kami untuk mengumrahkannya dan terus digendong oleh ibundanya sampai selesai ibadah Quran. Saya ingin mengundang Adinda Najah dengan putra jami'an ahlul Quran alladzina syulla dimaghuhum wa yabta'u fil hadith wa huwa indama yatakallama sayata'akhkhar fil kalam lakin indama sa'altumuhu 'anil Qur'anil karim fayujibu bi as'i daqa'iq. Bismillah. Najah dari Lombok. Putra orang katakan orang tua orang biasa, tapi masya Allah lisannya tidak biasa untuk bisa melafazkan Al-Quran. Boleh pinjam mic-nya? Hadap ke sini. Kita ingin tunjukkan pada orang-orang yang selalu merasa hebat, besar dan sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada ahli Quran. Boleh dibantu Najah. Assalamualaikum Najah. Jadi dengan Ustaz Hadi. Najah boleh Ustaz dengar bacaan Qurannya? Baik. Najah mau baca surat apa? Baca tulis Al-Taqwa min Al-Quran Al-Karim. Syulla dimagh wa yata'akhkhar fil kalam. Lakin عندما يقرأ القرآن ستسمعون كله. Ayo saya. Bismillah. Ustaz bantu tolong bacakan ayat. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا جنات عدن
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Satu lagi aja yang di surat Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salah Najah 30 juz hafal Quran dengan otak yang lumpuh, dan orang mengatakan terlambat bicara, tapi Quran sangat cepat mengalir di lisan. Najah sunnatullahu ibn Sibna 7 sanawat, wa qala ba'd an-nas innahu yata'akhkhar fi al-hadith walakinahu asra' daqa'iq fi nutq ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Najah hafidh al-Quran hamil kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Putra Putra, Ustaz minta bacaan nabat. Ini bukan wadduha. Sekarang pengen wadduha. Nah, ayo wadduha. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Man waddaka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika Anda menjadi bagian Al-Quran, saya ingin katakan pada Anda, apa yang sudah di Al-Quran? Ini anak 7 tahun, 14 tahun. Ketika saya tanyakan kenapa menghafal Quran, jawaban mereka sebagai persiapan pulang ke Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai dengan hari ini membaca, Anda tidak punya waktu. Anda tidak mau kembali kepada Allah. والسبع سنين 15 سنين فعندما سئل لماذا تحفظون القرآن الكريم ليكون لي زادا يوم القيامة عندما تقرب إلى رب العالمين. فإذا كان 7 سنين 5 سنين يحاول أن يتقرب إلى القرآن، فما بالكم عندما أعطاكم الله سبحانه وتعالى 40 سنين 5 سنين ولم يكن لدينا فرصة للتقرب إلى القرآن الكريم. كيف نعود إلى رب العالمين؟ Mohon berkenan Wakil Ketua MPR Abdul memberikan mahkota kepada Najib, dan sebagai orang tua Anies Baswedan bagi putra yang di Jakarta, saya tidak ingin memberikan kecuali yang Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan. Mahkota untuk Najib dan putra Pak Zul dan Pak Anies Baswedan. Pusat dari Presiden Anies.